Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bagus. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doanya. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Eva Sapitri, Pipi, Fitriani, Marni. Baiklah, semua masuk ya pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apa persepsi kita pada pagi hari ini. Nah, setiap makhluk hidup itu yang ada di dunia membutuhkan sumber energi, termasuk tumbuhan, memenuhi kebutuhannya dengan cara fotosintesis. Sebelumnya Ibu akan menanyakan apakah ada yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini. Ya Eva? Apa? Benar. Materi kita pada pagi hari ini yaitu fotosintesis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep fotosintesis. Sebelumnya, apakah ada yang tahu fotosintesis itu apa? Ya, betul Fitriani. Ibu akan menambahkan apa itu fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan energi yang diperlukan tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari dan air serta bahan-bahan pendukung seperti CO2. Ibu akan memberikan contoh gambar seperti apa proses terjadinya fotosintesis. Dikarenakan infokus kita masih bermasalah, Ibu akan memperlihatkan gambarnya melalui laptop. Seperti ini. Bisa kalian lihat seperti apa proses terjadinya fotosintesis. Baiklah, fungsi fotosintesis itu yang pertama memproduksi glukosa, yang kedua menghasilkan O2 dan mengurangi CO2, dan yang terakhir yaitu menghasilkan batu bara. Sebelum Ibu menjelaskan fungsinya, apakah ada yang sudah mengerti apa itu memproduksi glukosa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan fungsi dari fotosintesis. Yang pertama adalah untuk membuat zat makanan dalam bentuk glukosa, di mana glukosa ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan bakar dasar untuk diolah menjadi zat makanan lain seperti protein dan juga lemak. Nah, yang kedua itu menghasilkan O2 dan mengurangi CO2. Proses fotosintesis yang membutuhkan karbon dioksida ini ternyata dapat membantu dan mengurangi kadar karbon dioksida. Nah, tahap yang ketiga yaitu menghasilkan batu bara. Selama bertahun-tahun ini menjadi batu bara, hal ini merupakan sangat penting dalam kehidupan saat ini, mengingat batu bara memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. Maka dari itu sebaiknya kita berusaha untuk melestarikan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Sebelum kita membahas bagaimana proses terjadinya fotosintesis, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa saja yang terjadi pada bahan utama dalam proses fotosintesis. Adapun bahan utama yang digunakan dalam proses fotosintesis ini yaitu yang pertama karbon dioksida, yang kedua itu air, yang ketiga klorofil, yang keempat cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis itu sendiri berawal dari karbon dioksida yang diawali oleh mulut daun pada malam hari umumnya.
lalu dilanjutkan dengan mengambil air dalam tanah dengan menggunakan akar dan kemudian akan dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan tersebut berupa jaringan silem dan phloem. Jika cahaya matahari sudah ada, maka klorofil tumbuhan akan menyerap sebagian energi utama dalam pembuatan oksigen. Nah, seperti yang telah disinggungkan di pembahasan awal, bahwa nantinya glukosa ini akan diolah lebih lanjut menjadi protein, lemak, dan zat lainnya. Perlu diketahui bahwa proses fotosintesis ini berlangsung sangat kompleks. Untuk lebih jelasnya mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan, kita akan menjelaskan macam-macam reaksi fotosintesis. Nah, secara umum, kebanyakan proses fotosintesis yang berlangsung dalam kloroflas membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa. Akan tetapi, ada satu lagi proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya matahari tersebut. Sehingga reaksi fotosintesis sendiri terbagi atas reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan apa itu reaksi terang dan apa itu reaksi gelap. Nah, reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang membutuhkan bantuan dari cahaya matahari tersebut. Biasanya, reaksi ini berlangsung di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari. Reaksi ini berlangsung di terang berlangsung dan membran tilakoid yang membuat pada ruang kloroplas. Dalam reaksi ini, kloroplas akan berfungsi sebagai penyerapan cahaya matahari yang dimanfaatkan untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen dalam bentuk ATP. Nah, yang kedua yaitu reaksi gelap. Jika pada reaksi terang sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, maka pada reaksi gelap tersebut merupakan kebalikannya. Pada reaksi gelap ini tidak bergantung kepada cahaya matahari. Akan tetapi, reaksi gelap ini akan terjadi apabila tumbuhan tersebut menjalankan reaksi terang terlebih dahulu. Jika pada reaksi terang berlangsung dalam membran tilakoid, maka pada reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma kloroplas. Proses yang terjadi pada reaksi gelap sangatlah kompleks, sama seperti pada reaksi terang, dan ataupun tujuan utama dari reaksi gelap ini ialah untuk mengolah karbon dioksida untuk dijadikan glukosa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama itu ialah faktor internal. Faktor internal sendiri yang dimaksud di sini ialah faktor yang berasal dari tanaman itu sendiri, di mana terdapat berbagai macam jenis tumbuhan yang hidup di berbagai macam keadaan. Dan disitulah reaksi dari fotosintesisnya akan berbeda-beda pula. Selain itu, faktor keturunan juga akan mempengaruhi fotosintesis tersebut dari tumbuhan tersebut. Contohnya di sini ialah tumbuhan albino yang tidak dapat memproduksi klorofilnya sendiri, sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis tersebut. Nah, yang kedua itu faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi proses fotosintesis, diantaranya yaitu ketersediaan air. Air merupakan salah satu bahan utama dari fotosintesis ini. Harus tersedia di dalam tanah yang ditanam tumbuhan tersebut. Semakin banyak kandungan air dalam tanah, maka semakin baik pula hasil dari fotosintesis tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu suhu. Fotosintesis merupakan reaksi yang sangat bertanggung pada kinerja enzim, di mana enzim bekerja optimal pada suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Apabila suhu di sekitar
minus dari 5 derajat Celcius atau bahkan lebih dari 50 derajat Celcius, maka fotosintesis tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, yang ketiga yaitu kandungan CO2. Untuk dapat melakukan fotosintesis, tumbuhan harus menyerap CO2 paling sedikit 0,03 proses dari jumlah yang ada. Akan tetapi, semakin banyak CO2 yang diserap, maka semakin baik pula reaksi yang ditunjukkan dan juga hasil yang diperoleh. Nah, yang keempat yaitu kandungan O2. Selain memperoleh CO2, proses fotosintesis juga memerlukan O2 untuk digunakan sebagai energi oleh tumbuhan tersebut. Apabila kandungan O2 di sekitar tempat fotosintesis rendah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Hasil ini dikarenakan O2 yang sedikit dapat menghambat sistem respirasi pada tumbuhan tersebut. Itulah pembahasan tentang pengertian fotosintesis yang dilengkapi dengan bagaimana prosesnya, terjadinya bagaimana, fungsinya bagaimana, apa itu fotosintesis, dan reaksi dari fotosintesis, juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari fotosintesis itu sendiri. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya ialah fotosintesis adalah proses pembuatan energi yang dilakukan dari tumbuhan dibantu oleh cahaya matahari serta bahan-bahan pendukung dari CO2, air, dan unsur hara yang berguna untuk kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu mencari dan membuat fungsi dari fotosintesis secara individu dan proses fotosintesis yang membutuhkan karbon dioksida. Baiklah, itu pembahasan materi yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Apakah kalian sudah mengerti dan ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu harap semuanya sudah mengerti ya. Sekian pembahasan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.